Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas materi tentang perpajakan UMKM. Saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Parumata Girsang dengan NIM C1C021077 dan dengan teman saya. Dan saya M. Fahri dengan NIM C1C021078. Di sini kami akan membahas tentang materi perpajakan UMKM. Pokok pembahasan yang pertama tentang UMKM akan dibahas oleh teman saya yaitu M. Fahri. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omset penjualan. Kategori UMKM dibagi menjadi 3. 1. Skala mikro, 2. Skala kecil, 3. Skala menengah. UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan menyerap tenaga kerja sama dengan memerangi kemiskinan dan pengangguran. Ciri-ciri usaha yang termasuk ke dalam UMKM. Pertama, cakupan usaha yang masih terbilang kecil. Kedua, jumlah karyawan hanya 5 hingga 20 orang. 3, sistem manajemen masih dilakukan dengan cara sederhana. Materi selanjutnya, tarif pajak UMKM akan dijelaskan oleh Rivaldo. Nah, selanjutnya materi tentang tarif pajak UMKM akan saya bahas. Sebelum kita membahas tarif pajak UMKM, tentu ada dasar pengenaan tersendiri untuk menentukan tarif pajak UMKM itu. Berapa sih tarif pajaknya? Tentu tidak bisa kita tentukan dengan sembarangan. Harus ada dasar pengenaan yang menentukan tarif pajak UMKM itu. Nah, dasar pengenaannya yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisikan tentang pajak penghasilan atau PPh. Nah, selanjutnya ada peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan juga dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisikan tentang pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP menyatakan bahwa pelaku usaha yang mendapat penghasilan 300 juta hingga 5 miliar per tahunnya akan dikenakan pajak sebesar 30%. Tapi bagi yang penghasilannya di atas 5 miliar per tahunnya akan dikenakan pajak 35%. Nah, selanjutnya ada perubahan untuk di tahun 2022 ini. Nah, apa sih perubahan untuk peraturan perpajakan UMKM tahun 2022 ini? Nah, Undang-Undang HPP tahun 2022 baru untuk UMKM sesuai besar penghasilan. Nah, pada tahun 2022 pemerintah mengesahkan Undang-Undang HPP baru yang berniat membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan yang omsetnya hanya di bawah 500 juta rupiah per tahunnya. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 April di tahun 2020 kemarin. Jadi UMKM yang berpenghasilan di bawah 500 juta rupiah per tahunnya yang semula dikenakan PPh atau pajak penghasilan final 0,5%, maka mulai tanggal 1 April 2022 kemarin akan dikenakan pajak UMKS sebesar 0%. Nah, bagaimana? Itu meringankan UMKM dalam membayar pajak, bukan? Karena di tanggal 1 April 2022 kemarin pajak yang ditentukan itu sudah sebesar 0%. Nah, untuk omset yang tidak kena pajak sebesar 500 juta hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% dari omset yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, tapi tidak berlaku untuk wajib pajak badan. Selanjutnya, ketika omset wajib pajak orang pribadi melampaui 500 juta, wajib pajak perlu membayar pajak penghasilan
atau PPh final atas setiap omset di atas 500 juta tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 di tahun 2021 yang berisikan tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Nah, meskipun peraturan omset di bawah 500 juta tidak dikenai pajak, tetapi wajib pajak orang pribadi tetap harus melaporkan penghasilannya tersebut ke dalam SPT tahunan pribadi. Jadi meskipun UMKM tersebut tidak menyetorkan pajak atau tidak kena pajak, nah tetapi mereka harus tetap melaporkan penghasilannya ke dalam SPT tahunan pribadi. Nah, maka dari itu diharapkan untuk setiap UMKM yang penghasilannya di bawah omset 500 juta agar tetap melakukan pelaporan ke dalam SPT tahunan pribadi. Nah, selanjutnya materi pembukuan dan pencatatan akan dibahas oleh Dr. Fahri. Pembukuan dan pencatatan. PPh final UMKM sama dengan omset per bulan dikali 0,5%. Ibu Fitri Lydia memiliki toko lapis Angso 2 dengan omset penjualan sebesar 15 juta rupiah per bulan. Maka besarnya nominal pajak yang harus dibayarkan yaitu 15 juta rupiah dikali 0,5% sama dengan 75.000 rupiah. Apabila omset tersebut terhitung untuk bulan Maret 2022 yang akan dibayarkan pada bulan April 2022, yang akan dibayarkan pada bulan April 2022, maka perhitungannya adalah 15 juta rupiah dikali 1% sama dengan 150.000 rupiah. Bila penghasilan UMKM sebesar 50 juta rupiah per bulan, contoh, Ibu Fitri Lydia memiliki toko lapis Angso 2 dengan omset penjualan sebesar 15 juta rupiah per bulan, maka perhitungan brutonya dalam setahun adalah 15 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 180 juta rupiah per tahun. Oleh karena di bawah 500 juta per tahunnya, maka UMKM yang dimiliki oleh Ibu Fitri Lydia tidak akan dikenakan pajak UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, beberapa hal yang perlu dicatat dalam pembukuan diantaranya data yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan dari penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar saja, tapi usaha kecil juga sangat membutuhkannya, karena dari pembukuan tersebut banyak manfaat yang bisa didapat. Pencatatan merupakan data penerimaan atau penghasilan bruto yang dikumpulkan secara teratur, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan akan berkaitan dengan pilihan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Materi kami akan berakhir. Nah, sebelum kita akhiri, apakah teman-teman dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil pembahasan tadi? Akan saya tarik kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dibahas. Yang pertama, itu UMKM merupakan sebuah usaha yang dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omset penjualan, serta digolongkan menjadi 3 ukuran usaha. Yang pertama usaha mikro, yang kedua usaha menengah, dan yang terakhir itu usaha kecil yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2008. UMKM perlu dikembangkan. Kenapa sih perlu dikembangkan? Karena UMKM itu mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia. Dan pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif akan sulit untuk investasi. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru yang notabene-nya adalah UMKM. Nah, karena memiliki ICDR yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Nah, pengembangan UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor real karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Nah, kriteria ukuran usaha tadi itu ketika kita mendapatkan omset maksimal 300 juta maka akan digolongkan usaha mikro. Namun ketika kita mendapatkan omset yang
di atas 2,5 sampai 50 miliar akan tergolongkan sebagai usaha menengah. Nah, dari hasil kesimpulan wawancara kami, itu dapat disimpulkan bahwa narasumber yang telah kami wawancarai mengetahui arti pajak yang secara garis besar ia ketahui. Narasumber pun menganggap secara realistis pajak dipungut untuk kepentingan negara karena pemerintah memerlukan dana tambahan untuk pembangunan negara dan lain sebagainya. Tentu tidak mudah ketika negara memungut pajak yang tercatat sebagai terutang. Nah, maka dari itu kita harus rajin untuk membayar pajak agar pembangunan negara pun semakin lancar dan kemakmuran yang kita rasakan pun dapat kita rasakan dengan baik. Nah, dalam perhitungan untuk menyetorkan pajak pun narasumber meminta bantuan orang terdekat atau kenalan yang mengetahui soal pajak dalam menghitung pajak yang akan disetorkannya. Nah, mungkin sekian dari hasil presentasi kami dan materi-materi yang kami bahas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena kami hanya manusia biasa, kami akan tutup dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Jadi terima kasih buat Ibu yang telah bersedia diwawancarai. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Widya. Saya owner dari Lapis Amsudio. Lapis Amsudio ini adalah salah satu UMKM yang ada di Kota Jambi. Kami memproduksi aneka produk kukus, kulit burung, dan yang lain. Jadi ini UMKM tentang makanan itu. Jadi Ibu, kami di sini izin mewawancarai tentang pajak untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Mungkin pertanyaannya, apakah Ibu mengetahui mengenai pajak secara garis besar apa itu pajak? Pajak adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh negara baik kepada perorangan maupun perusahaan. Itu sih yang saya tahu gambaran secara umumnya pajak. Mungkin Ibu tahu berapa tarif pajak di dalam pembayaran pajak itu tarif UMKM-nya berapa? Saya kalau pajak UMKM secara khusus saya tidak tahu, tapi kalau kita ada pembelian barang ini semua biasanya kan dikenakan PPN tuh. Nah, setahu saya yang informasi tarif baru itu ada kenaikan di PPN terhitung 1 April ini dari awalnya 10% jadi 11%. Jadi bagaimana tanggapan Ibu atas kebijakan yang baru tersebut? Apakah mungkin itu memang yang terbaik untuk negara atau ada pendapat dari Ibu? Kalau ditanya ke orang yang dipungut pajak, mintanya masih tetap atau turun gitu kan? Orang yang diminta, tapi ini kita harus realistis juga. Mungkin pajak itu kan dipungutnya untuk kepentingan negara. Nah, mungkin pemerintah harus butuh banyak uang sekarang lebih besar untuk biaya pembangunan dan lain sebagainya. Maka ini mungkin dikatakan hanya seperti ini. Kalau ditanya kepada orang yang wajib pajak, pasti mereka mintanya tetap atau turun karena kan kondisi perekonomian juga sudah tidak baik saat ini kan. Di saat kondisi perekonomian tidak baik, terus PPN dikenakan kenaikan pajak, tentu mereka pada protes. Tapi mungkin karena kenaikan, kalau yang disebutnya PPN ya, kalau kenaikannya hanya 1% mungkin tidak begitu terasa. Ya, jadi apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menghitung pajak selama ini ketika melaporkan pajak tersebut? Terus terang saya tidak pernah belajar khusus tentang pajak, tapi saya punya SPP pribadi dan itu kan ada SPP tahunan yang saya nah, kalau itu saat saya karyawan itu semua itu di handle sama bagian keuangan atau bendahara kantor kita. Tapi ketika sudah pribadi saya resign dari luar, pernah 1 tahun ini saya tidak bantu sama pihak pajak yang menghitung karena sejak saya punya usaha saya melakukan pencatatan. Nah, ketika kami kan akhirnya berasosiasi nih, ada teman-teman yang melakukan pajak itu semua, akhirnya teman tadi yang menghitungkan SPP saya. Berarti ada yang membantu dalam Ada yang bantu. Selanjutnya mengenai situasi sekarang dalam masa pandemi ini tentu bukan hal yang lumrah ataupun kita bicarakan tentang korupsi. Nah, beberapa kasus korupsi itu kan menyebabkan munculnya kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak salah satunya. Apakah hal ini mempengaruhi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan pajak?
Kalau saya sih tidak pengaruh secara signifikan, hanya mungkin jadi obrolan warung kopi aja di antara teman-teman. Misal begini, wah kita bayar pajak ternyata dikorupsi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau omong-omong gitu. Tapi kalau untuk SPT ini semua, saya bersama teman-teman itu kita karena memang berasosiasi dan ada juga program binaan yang di kita itu, kami salah satunya termasuk binaan dari Bank Indonesia ya. Jadi kita kalau untuk wajib pajak kita sudah tahu bahwa bulan berapa itu pada SPT tahunan. Berarti UMKM ini sudah termasuk di bawah naungan pembinaan. Nah,